A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang kita rasakan. Sangat besar, sangat banyak yang kita nikmati sampai detik ini. Baik itu dua nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, dua nikmat terbaik yang kita berharap kepada Allah terus terjaga di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Diharapkan dengan dua nikmat ini kita bisa meninggal ditutup usianya dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di kesempatan kali ini pembahasan kajian fikih dengan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'in Kitabi wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis, ringkas, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, telah kita lewati satu bab tentang salat istisqa dan juga hukum seputar salat gerhana. Istisqa ini salat minta hujan. Hukumnya mustahabbah ya, jika diperlukan ketika menghadapi paceklik yang panjang. Kemudian salat gerhana baik matahari dan bulan ini juga disyariatkan, bahkan hukumnya wajib bagi yang menyaksikan gerhana, wajib untuk melakukan salat gerhana berjamaah kalau bisa, kalau tidak ada jamaah ya salat sendiri. Kemudian akan kita bahas di bab ke-15 sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ini bab terakhir di Kitabus Shalah di buku kita ini. Babul khamisa asyara fi salatil janazati wa ahkamil janaiz. Bab ke-15, hukum seputar salat jenazah dan juga hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salatul janaiz di sini diterangkan secara bahasa nggih. Mungkin kita lewati saja, nggak ada masalah. Di sini disinggung pertama kali sebelum membahas ke masalah demi masalah, Bapak Ibu sekalian, karena membahas tentang kematian nggih. Di sini sang penulis mengatakan wa yanbaghi lil insani an yatadzakkara al-maut wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Sepantasnya kita semua, Bapak Ibu sekalian, mengingat selalu tentang yang namanya kematian, dan bahwa ini merupakan akhir kehidupan dia di dunia. Terkadang gara-gara tersibukkan dengan dunia, banyak urusan sana sini, hal ini kadang dilupakan. Akhirnya ketika datang tiba-tiba kaget. Nah, ini hampir semuanya seperti itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang berharap akhir kita nanti itu baik, seharusnya kita senantiasa ingat bahwasanya ada satu tamu yang nanti akan datang ke kita tiba-tiba, tidak disangka akan menjemput ajal kita. Disiapkan apa lagi? Hendaklah disiapkan bekal menghadapi kematian itu, tentunya dengan
memperbanyak amal-amal soleh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang saat ini dalam rangka untuk menabung amal soleh. Duduk kita di sini ba'da maghrib sampai menjelang isya, masya Allah nggih, pahalanya jangan disangka kecil ya, besar. Bahkan kalau Bapak Ibu punya kebiasaan ini semasa hidupnya, terus nggak bolong ngikuti kajian di sini ataupun di tempat yang lain, ini ketika kita sudah tidak mampu melakukannya lagi, nanti akan dihitung pahala terus. Jadi pahala tidak ada putusnya. Tatkala punya kebiasaan baik, kemudian tiba-tiba tidak bisa melakukannya dikarenakan udzur, sakit, safar atau tua renta, maka akan terhitung sebagai amal soleh dia terus. Kemudian persiapan menghadapi kematian juga Bapak Ibu sekalian, wa taubatu minal ma'asi, segera nggih, jangan ditunda-tunda, berhenti tobat dari yang namanya maksiat. Wal khuruji minal madzalim, dan juga segera selesaikan masalah kezaliman. Ini jadi salah satu penghambat kita nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa bekal ibadah kita sudah banyak, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tapi kok kezaliman ini sering dilakukan dan belum selesai di dunia, entah minta maaf, entah mengembalikan haknya yang pernah dizalimi, ini nanti akan jadi batu ganjalan kita di akhirat kelak. Pahala kita semua yang sudah kita kumpulkan susah payah diserahkan ke orang yang kita zalimi. Ini segera nggih, maksudnya kalau teringat pernah menzalimi orang lain, segera diselesaikan. Kemudian disunahkan tentang persiapan menghadapi kematian kita Bapak Ibu sekalian, dan juga ini kaitannya dengan lingkungan sosial kita. Wa tusannu iyadatul marid, disunahkan untuk menjenguk orang sakit, terlebih lagi tetangga dekat kita. Keutamaannya insyaallah sudah pada tahu nggih, seorang kalau menjenguk seorang yang sakit, sesungguhnya dia sedang berada di taman-taman surga, sedang memetik buah-buahannya sampai ia kembali. Jadi kalau ada yang sakit, ya nanti segera ajak-ajak, yuk jenguk sana, yuk jenguk di rumah atau di rumah sakit. Nanti silahkan dirancang atau diajak-ajak. Kemudian tadkirihi taubah wal wasiyah, yang sakit tadi Pak Bu sekalian, enggak cuman sekedar dijenguk, ditanyakan kabarnya, tapi lebih lanjut dari itu diingatkan untuk taubat dan juga menulis wasiat. Nah, ini mungkin kita menganggap penyakitnya itu, wah ini kayaknya sudah sudah sepuh, sakitnya juga sakit tua, ada baiknya sebelum ajal menjemput ada wasiat-wasiat baik yang bisa ditulis, untuk sebagian hartanya dikemanakan, sebagai bekal tambahan dia nanti ketika sudah meninggal. Fa idza ihtadarahu yusannu talqinuhu, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang sakit ini qadarullah kondisinya sakarat, disunahkan untuk mentalkin, membimbing dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, ditalkin, dibimbing. Jadi sudah kondisi sekarat, yaudah la ilaha illallah Pak Bu, dia ucapkan la ilaha illallah, terus diem, sudah. Itu talkin sekali saja, bukan terus-terusan. Nanti kalau dalam waktu berikutnya dia ngomong yang lain, tolong jipokne minum, tolong ambilkan minum, diambilkan minum, terus ditalkin lagi la ilaha illallah. Nah, nanti dia mengucapkan lagi, diam lagi, cukup. Jadi enggak ditalkin terus, nanti capek malahan. Kemudian taujihuhu lil kiblah, dihadapkan ke kiblat, disunahkan ya, ketika ditalkin ini dihadapkan ke kiblat. Kemudian kalau qadarullah meninggal di tatkala itu Bapak Ibu sekalian, fa idza mata sunnat tagmibuhu wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi. Dan jika dia meninggal maka disunahkan dipejamkan matanya, kemudian
segera dalam pengurusan jenazah dan dalam menguburkannya. Ini Bapak Ibu sekalian sedikit muqaddimah yang ditulis di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa permasalahan tentang salat jenazah dan juga hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Sekitar ada banyak ya, 9. Insyaallah ini kalau satu pertemuan mungkin nanti takutnya malah kecepatan. Mungkin akan kita bagi di 2 pertemuan. Mas'alatul ula, langsung saja ke masalah yang pertama. Hukmu ghuslil jamaah wa kaifiyatuhu. Hukum memandikan jenazah dan juga tata caranya. Jadi seorang meninggal, prosesi pertama kali yang dilakukan terhadap sang almarhum atau sang almarhumah yang meninggal adalah dimandikan. Gimana hukum memandikan jenazah? Hukmuhu ghuslul mayyit wajibun. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Di amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Sebagaimana di sebuah hadis, di satu kasus ada seorang lelaki sedang ihram, kemudian jatuh dari ontanya, terinjak ontanya, meninggal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Silakan kalian mandikan dia dengan air dan juga dengan daun bidara. Dengan air dan juga daun bidara. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di sabda yang lain beliau bersabda, di dalam kematian anak perempuan beliau Zainab radhiyallahu anha. Beliau punya putri bernama Zainab, meninggal dunia. Kemudian diperintahkan ke para wanita, iksilnaha salasan au khamsan au sab'an. Wahai para perempuan, mandikan anakku Zainab ini 3 kali guyuran, atau 5 kali, atau 7 kali guyuran. Jadi dari perintah di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Karena asal perintah, al-aslu fil amr lil wujub, di dalam kaidah usul fikih. Hukum asal perintah itu wajib. Kemudian yang kedua, kaifiyatul ghusli, tata cara memandikan. Yan bagi an yakhtara li taksilil mauta huwa min thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusl. Tata cara yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sepantasnya dipilih orang yang memandikan jenazah ini seorang yang memiliki sifat yang pertama, thiqah, terpercaya, adil, maksudnya terkenal orang yang baik, tidak suka bermaksiat terang-terangan. Kemudian yang ketiga, arifun bi ahkamil ghusl. Dia faham hukum-hukum seputar memandikan jenazah. 3 ini Bapak Ibu sekalian, dicari seorang yang memandikan jenazah itu yang memiliki kriteria seperti ini. Kemudian kalau orang-orang yang seperti ini di sekitaran kita banyak, siapa yang berhak memandikan di antara mereka yang banyak ini? Maka didahulukan al-wasi, yaitu orang yang diberi wasiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang seorang yang terasa ingin meninggal itu dia memberi wasiat, tolong nanti yang memandikan saya si fulan. Nah, si fulan inilah orang yang berhak, pertama kali yang berhak untuk memandikan jenazah karena mendapatkan wasiat. Kalau ini nggak ada, maka ke yang terdekat dengan sang mayit, dengan yang terdekatnya dan berikutnya. Siapa mereka? Bapaknya sang mayit dulu. Kemudian ke atas lagi kakek. Kalau nggak ada lagi bapak, maka dari yang ke bawah, yaitu anak laki-lakinya. Kalau mereka semuanya paham tata cara memandikan jenazah, maka didahulukan kerabat terdekat sang mayit.
Wa illa kalau qadarullah keluarga ini tidak paham cara memandikan jenazah, malah bingung juga, sedih, campur bingung, maka yang berhak mengurusi adalah orang di sekitarnya itu para tetangganya yang paham. Nah, gitu orang-orang yang paham. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya tidak dipungkiri nggih, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kejadian seperti ini akan terus berulang terjadi. Sana meninggal, sini meninggal, mungkin tetangga sekitar kita, mungkin keluarga kita sendiri ada yang meninggal. Alangkah baiknya kalau misalkan di masjid atau di kumpulan masyarakat itu ada sebuah tim, atau bahkan mungkin seluruh masyarakatnya sudah pada paham semuanya. Jadi yang lain yang biasa mandikan sebelumnya nggak hadir, gantinya banyak. Jadi nggak bingung cari orang-orang yang memandikan ini. Kemudian ada satu aturan lagi Bapak Ibu sekalian, ar-rajulu yaghsiluhu ar-rijal. Jenazah lelaki yang meninggal maka dimandikan oleh para lelaki. Kemudian wal mar'atu taghsiluha an-nisa. Jenazah perempuan yang meninggal maka yang memandikannya adalah perempuan juga. Dikecualikan pasangan suami istri, maka satu pasangan dengan pasangan yang lain yaitu suami dan istri bisa saling memandikan bisa bila salah satunya meninggal. Ini nanti akan ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mitti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Wahai Aisyah, jika engkau meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikanmu dan aku akan mengkafanimu. Jadi beliau Nabi berkata kepada istri beliau Aisyah seperti itu. Kemudian di kasus para sahabat juga dahulu Asma bintu Umais, yakni istrinya Abu Bakar As-Siddiq, ini juga memandikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau meninggal dunia. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat siapa yang memandikan, urut-urutannya yang mendapatkan wasiat. Kalau tidak ada maka dari keluarga terdekat, bapak, kakek, kemudian anak dan seterusnya. Kemudian kalau anak kecil, jenazahnya anak kecil di bawah umur 7 tahun, maka ini boleh dimandikan siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Jenazah anak kecil di bawah umur 7 tahun belum tamyiz, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, yaitu bapaknya atau ibunya atau yang lain boleh juga. Tapi kalau sudah di atas umur 7 tahun maka balik ke awal tadi, lelaki dimandikan lelaki, perempuan dimandikan perempuan. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taksilul kafir. Tidak boleh kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ada tetangga kita orang kafir meninggal, tidak boleh kita untuk mengurusinya. Mereka sudah punya syariat sendiri, mereka sudah punya teman-teman sendiri, maka yang ngurusi ya keluarga mereka sendiri. Adapun kita sebagai tetangganya muslim mungkin hanya sekedar ya bantu-bantu saja, butuh angkat-angkat kursi, butuh masang kajang, nggak ada masalah. Tapi kalau ikut upacara memandikannya, kayaknya nggak ada memandikan ya, wallahu alam. Penguburannya, doa-doanya ya kita nggak ikut. Bahkan sampai ke gereja ya kita nggak ikut. Wala hamlu janazatihi wala takfinihi, dan tidak boleh membawa jenazah orang kafir, mengkafani jenazah orang kafir, tidak boleh mensolatkannya meskipun orang kafir ini kerabat terdekat seperti bapak dan ibu. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih di memandikan jenazah, yaitu tentang air yang dipakai. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yaghsilu bihi al-mayyitu tahuran mubahan. Hendaklah air yang dipakai untuk memandikan jenazah air yang suci dan air yang mubah. Entah panas, entah dingin, enggak ada masalah nggih. Yang penting airnya suci dan mubah. Suci itu bebas dari najis, mubah itu milik dia sendiri atau punya tetangga tapi sudah izin. Kalau yang enggak mubah berarti air yang gosop, punya tetangganya belum bilang sudah diambil. Nah, ini airnya gosop ya, merampas. Bilang dulu biar kemudian diizinkan baru dipakai. Kemudian wa an yughsal fi makanin mastur, dimandikan di tempat yang tertutup. Ya, insyaallah sudah ya, di beberapa kasus di kampung sini pernah beberapa kali menyaksikan dimandikan di tempat yang tertutup. Tapi kalau di tempat yang lain ya ada, yaitu di tempat luar gitu, tutupan juga seadanya, bisa dilihat oleh banyak orang. Padahal di situ sedang dibuka auratnya dilihat oleh banyak orang. Ini tentu menyakiti orang yang sudah meninggal, menyakiti kehormatannya. Jadi cari tempat yang tertutup, bebas dari pandangan orang, kecuali yang memandikan atau yang membantu pemandian saja. Wala yanbaghi huduru man la alaqata lahu bi taksilil mayyit. Dan di tempat yang tertutup tadi enggak boleh hadir kecuali orang yang punya kepentingan saja. Adapun yang hanya sekedar menonton, maka tidak diizinkan untuk ikut dalam prosesi pemandian. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifatul ghusl, tata cara memandikan. Gimana ketika tempat sudah siap, jenazah juga sudah siap dimandikan, maka wa an yadha'ahu ala saririn, diletakkan jenazah itu di atas ranjang ya, atau di dipan gitu diletakkan. Ya mungkin di beberapa tempat masih ada yang dipangku nggih. Dipangku, alasannya mungkin macam-macam, wallahu taala alam. Tapi kalau bisa diusahakan ya ada tempat khusus. Bahkan di beberapa masjid itu yang saya tahu ada itu wakaf dipan untuk memandikan itu. Nanti sudah didesain selangnya, bisa air penyalurannya itu bisa dibuang di tempat saluran air. Jadi nanti yang keluar apapun dari sang mayit, yaitu kotoran-kotoran, tidak melewati orang yang menggendong tadi. Jadi dia langsung diarahkan ke tempat pembuangannya, ditaruh di dipan ya. Kemudian ditutup auratnya. Nah ini, jadi bagi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ngurus pemandian jenazah, itu dari awal sampai akhir aurat jenazah itu enggak terlihat. Tat pakai baju tat, ya pakai bajunya dilepas. Nanti ketika melepas bagian aurat yang berat itu, mughalladhah, kalau laki-laki yang itu kemaluan itu sudah disiapkan handuk. Nah, jadi sudah semua pakaian dilepas, handuk nutup di daerah situ. Kalau perempuan berarti dari dada sampai ke paha situ dengan handuk ditutupi. Jadi dari prosesi pemandian awal sampai akhir, aurat sang mayit enggak terlihat oleh yang memandikan. Masih bisa dimandikan meskipun nanti tangannya bergerak-gerak di bawah kain yang menutup tadi. Kemudian setelah itu dibuka seluruh pakaiannya, kalau bisa dilepas, kalau perlu disobek, dipotong. Kemudian di yuwarihi anil uyuni fi hujratin wa nahwiha, thumma yarfa'u ghasir ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Kemudian yang memandikan sebenarnya satu saja nggih. Jadi kalau sudah siap semua, yang di
tempat pemandian tadi, guyur air dan seterusnya itu satu orang saja ya. Itu nanti dimulai dari bagian perut ya. Jadi dari arah pertama berbaring, kemudian nanti diangkat sedikit bagian atasnya, sedikit agak duduk gitu. Kemudian setelah itu tangannya itu diurut-urutkan di perut sang mayit, di perut-perut. Kenapa? Fungsinya untuk membersihkan bagian perut dalamannya yang masih tersisa, di situ ada kotoran-kotoran. Dari prosesi awal ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada kotoran yang keluar dari bagian belakang sang mayit. Nah, itu nanti disiapkan untuk diguyur segera, biar nanti segera terbuang ke saluran pembuangan. Jadi kalau seperti yang tadi di beberapa masyarakat di Pangku, itu nanti di prosesi yang ini kasihan nanti yang mangku mendapatkan kotoran. Ya mungkin wallahu ta'ala namanya kotoran ya, ada penyakit bakteri yang nempel di sana. Kalau bisa dihindari semaksimal mungkin, ya ditaruh di dipan yang sudah disiapkan saja. Kemudian setelah itu diistinja. Setelah kotoran keluar diurut-urut tadi, diistinja, dibersihkan. Tempat keluar kotoran tadi dicuci dengan air bersih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini tangan sang mayit tadi, ini nanti sudah alat-alatnya belum disebutkan di sini ya. Sebenarnya kalau mau lebih komplit, sebelum mulai prosesi pemandian jenazah itu alat-alatnya sudah disiapkan. Salah satunya sarung tangan. Jadi tangan yang memandikan tadi nggak langsung megang entah kulitnya atau nanti yang kena kotoran. Jadi nanti pakai sarung tangan. Nah ini prosesi berikutnya setelah istinjakan tadi, dibersihkan, ini tentu dengan sapu tangan ya, dibalut dengan sarung tangan gitu. Dilapisi lagi sarung tangan yang kotor tadi, dibuang, diganti yang baru. Kemudian dibersihkan summa yanwil ghusla. Kemudian setelah itu niat memandikan jenazah dimunculkan di sini. Jadi ini tadi baru bersih-bersih kotoran. Kalau kita pas di kamar mandi kan biasanya nggak langsung niat mandi ya. Kalau pas mandi wajib atau apa, itu kita kencing dulu dan seterusnya. Beres semuanya baru kita niat untuk mandi. Ya ini juga sama. Setelah itu niat untuk memandikan jenazah, membaca bismillah. Kemudian yuwaddi'uhu kawudu'is shalah. Jenazah yang dimandikan tadi sudah dibaringkan lagi, diwudukan seperti wudu sholat. Jadi nanti dimulai dari kumur-kumur. Kumur-kumur enggak diambilkan air kemudian dimasukkan ke mulut nggih. Nanti malah menyakiti itu. Itu enggak, itu cuman dibasahi tangannya saja, jari jemarinya dimasukkan ke mulutnya, dibersihkan gigi-giginya saja. Makanya pakai sarung tangan untuk melakukan ini. Jadi mulut, kumur-kumur dan istinsyak itu nggak bisa seperti normal biasa. Itu kita nanti tangan kita disentuhkan atau dilapkan gitu ke bagian dalam mulut sedikit dan juga ke lubang hidung sedikit gini saja. Kalau bagian tubuh yang lain bisa seperti wudhu biasanya, dialirkan air ke tangan, kita ratakan sampai ke siku kanan, kemudian ke kiri 3 kali, kepala kita ginikan, kemudian telinga, kaki seperti biasa. Tapi kalau pas bagian mulut sama istinsyak, ngirup air ke hidung, maka cukup tangan kita yang basah tadi dengan sarung tangan disentuhkan, diusapkan ke mulut dan juga ke hidung. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelahnya summa yaksilu ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidri. Kalau tadi yang bagian awal diwudukan, bagian berikutnya diguyur.
yaitu mulai dari bagian kepala. Guyuran yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, air itu dicampur dengan daun bidara. Jadi nanti disiapkan sebelumnya 3 ember ya. 1 ember untuk bilasan pertama, yaitu air campur bidara. Nanti yang kedua air biasa untuk bilas. Kemudian air yang ketiga, ember yang ketiga, air dicampur kapur barus untuk bilasan terakhir. Jadi yang pertama ini air dicampur dengan daun bidara. Kalau penasaran bentuknya daun bidara bagaimana, ada itu yang jualan. Jadi sudah plastikan kecil gitu, daunnya sudah lembut gitu, dicampur saja. Kalau enggak, sabun, air yang dicampur dengan sabun mandi. Jangan rinso ya, jangan rinso. Wanginya nanti beda. Wanginya beda. Sabun mandi. Au ghairu dzalika, atau air dicampur yang lain. Yang penting ini untuk membersihkan di siraman pertama ini. Kemudian setelah diguyur kepalanya Bapak Ibu sekalian, diguyur bagian ke kanan dulu. Bagian kanan tubuh ini, kemudian bagian kiri. Kemudian setelah itu seluruh tubuhnya diratakan dengan guyuran tadi, air yang pertama tadi. Sampai bersih. Sampai bersih. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetap ya tadi dalam prosesi mengguyur tadi, tangan tetap memakai sarung tangan. Yang wajib dalam mencuci atau memandikan jenazah 1 kali guyur, dengan tadi mulai dari atas, kemudian dari kanan tubuh, kiri tubuh ke seluruh tubuh, itu sudah sah. Pemandiannya dianggap sah. Kemudian kalau ingin nambah guyuran, maka disunahkan 3 guyuran sampai 5, 7, 9. Kalau misalkan setelah diguyur 3, loh kok masih keluar kotoran, loh kok masih kotor, maka diguyur ditambah 2 lagi jadi 5, tambah 2 lagi sampai jadi 7 atau jadi 9, intinya dalam bilangan ganjil. Kemudian di bilasan terakhir yang tadi disebutkan, yustahabbu an yuj'ala fi ghuslatil akhirah kafura. Disunahkan dalam bilasan terakhir yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengawetkan tubuh sang mayit biar tidak biar awet baunya selama prosesi berikutnya. Nanti dikafani, baunya tetap tercium bau segar gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, prosesi berikutnya setelah guyuran tadi selesai, yunshaful mayyit, sang mayit dikeringkan alias dihandui. Kemudian sambil nunggu jenazah ini kering, biasanya dipindah ya di tempat yang lain di dalam, nanti berikutnya akan dikafani. Maka dibersihkan dulu kotoran-kotoran di ini, kuku-kukunya yang panjang dipotongi. Kemudian rambut-rambut seperti di kumis atau di ketiak itu juga dicukur-cukuri. Kemudian kalau untuk perempuan disunahkan yudhaffaru sya'rul mar'ah, dikepang, diikat rambut perempuan yang biasanya panjang itu dengan 3 ikatan, 3 kepangan, kemudian nanti diarahkan ke bawah sini. Jadi ngepangnya itu 3 menjulur ke bawah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi prosesi yang pertama Bapak Ibu sekalian memandikan jenazah, ya boleh kita ulangi. Bagi yang memandikan jenazah wajib ya mengetahui hukum-hukum seputar ini.
kapan dia niat memandikan jenazah, yang dimandikan urutannya bagaimana, wudukan anggota badan terlebih dahulu, kemudian diguyur kepalanya bagian kanan bagian kiri. Meskipun ini hanya sekedar sunnah ya, tapi insya Allah bisa dilakukan lah, insya Allah bisa dilakukan, insya Allah bisa dilakukan. Kemudian kalau perlu 3 guyuran, 5 guyuran. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dikeringkan, dihandui dan dipotong kuku dan rambut-rambut yang biasa di tubuh itu yang bikin bau ya, bikin bau tubuh. Kalau perempuan rambutnya disunahkan untuk dikepang 3 kepangan. Kemudian disunahkan bagi orang yang sudah selesai memandikan jenazah tadi, maka disunahkan liman ghassala mayyitan an yaktasila ba'da taksilihi, untuk mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Jadi bagi orang yang mandikan jenazah tadi, dia nanti pulang dulu sebelum prosesi mengkafani, mungkin nunggu kering ya, dia pulang untuk mandi. Hukumnya mandi itu sunnah bagi orang yang memandikan jenazah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua yang dibahas di sini, man yatawallal ghuslah, siapa yang melakukan pemandian. Sebenarnya ini sudah tersinggung ya, sudah disinggung tadi. Orang yang memandikan jenazah adalah orang yang terpercaya, adil, dan orang yang apa tadi, yang tahu hukum-hukum seputar memandikan. Laki-laki dimandikan lelaki, perempuan dimandikan perempuan. Anak kecil di bawah 7 tahun boleh dimandikan siapa saja. Anak kecil di atas 7 tahun maka seperti biasa. Adapun pasangan suami istri satu dengan yang lainnya, kalau salah satu meninggal boleh dimandikan yang lain. Kemudian ada satu kaidah lagi di sini, wala yugsalu syahidul ma'rakah. Seorang yang meninggal di jalan perang di jalan Allah tidak dimandikan, Bapak Ibu sekalian. Tidak dimandikan. Seorang yang meninggal jihad fi sabilillah, jenazahnya tidak dimandikan. Karena Nabi SAW amara bi qatla Uhud an yudfanu fi thiyabihim walam yugsalu walam yusalla alaihim. Nabi memerintahkan korban mati syahid di peperangan Uhud, yaitu para mujahidin yang meninggal di perang Uhud, diperintahkan untuk dikubur di baju-baju mereka ketika meninggal yang berdarah-darah itu langsung dikuburkan. Lam yugsalu, tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan, wa kadzalika la yukafan, dan tidak dikafani, dikuburkan di baju mereka yang mereka pakai ketika meninggal dunia itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau ini kejadian khusus ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti seorang meninggal dalam kondisi perang, berdarah-darah tubuhnya dahulu di dunia, dia dibangkitkan dalam kondisi sama, ada luka, dibangkitkan di hari kiamat nanti akan ada luka-luka darah itu, tapi nggak berbau darah yang baunya nggak enak, anyir gitu, tapi baunya wangi. Nah, ini sebagai keistimewaan dibandingkan manusia yang lain. Mereka beda penampilannya dengan bekas luka yang masih terlihat dan berbau wangi. Wallahu ta'ala. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Kemudian tentang janin di kandungan yang keguguran, ini juga ada aturannya, Bapak Ibu sekalian. Di sini wasiktu. Siktu ini al-walidu yasqutu fi batni ummihi qabla tamamihi, yaitu janin kandungan yang gugur atau meninggal di perut ibunya sebelum lahir sempurna, alias boleh kita bilang keguguran, baik laki-laki atau perempuan, maka ada aturannya. Idza balagha arba'ata ashhur ghusilah. Jika janin ini umurnya 4 bulan lebih, dimandikan Pak Bu sekalian. Jadi keluar guguran 4 bulan lebih, maka ini dimandikan. Wa kufina, dikafani, wa sulliya alaihi, dan disolatkan, maka disolatkan.
Wali annahu ba'da arba'ati asyur yakunu insanan. Kenapa? Karena setelah 4 bulan ini janin 4 bulan ini dihukumi sebagai manusia. Karena kalau kita lihat hadis tentang penciptaan manusia Bapak Ibu sekalian, itu prosesi pembentukan dari sel sperma laki-laki dan ovum perempuan itu di perut ibu itu mengalami beberapa fase. Disebutnya di situ pas fase 4 bulan di situ ditiupkan roh. Jadi kalau sudah ditiupkan roh, ditulis ajal dan juga rezekinya, apakah dia penduduk surga, penduduk neraka, itu sudah ada catatannya, dihukumi sebagai manusia. Maka ketika meninggal, keguguran dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wallahu ta'ala alam. Ternyata baru 2 Bapak Ibu sekalian. Berikutnya insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya tentang mengkafani, mensolatkan, menguburkan, membawa jenazah dan berjalan membawa jenazah dan seterusnya. Mungkin ini dulu, maaf kalau sampai titit-titit ya azan ya. Biasanya sebelum itu. Untuk pertanyaan mungkin ditunda terlebih dahulu karena penyampaian materi baru sampai sini ya, belum lengkap. Nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.